Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga Maulana dari Prodi PGSD kelas B dengan NIM 21010200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manusia dan alam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan agama. Manusia dan alam. Manusia dan alam merupakan komponen ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling melengkapi. Pengertian manusia dan alam sebagai berikut. 1. Menurut Islam berasal dari satu asal, yaitu dari Adam dan Hawa. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia dibekali dengan ilmu dan akal serta kemauan. Dengan demikian punya kapasitas sebagai khalifah Allah di muka bumi. 2. Sedangkan dalam perspektif Islam, alam merupakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, alam bukan hanya langit dan bumi, namun meliputi seluruh yang ada dan berada di antara keduanya. Bagaimana proses penciptaan manusia menurut agama Islam? 1. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah primordial, dan tahapan kedua adalah tahapan biologi. Berikut penjelasannya. A. Tahapan primordial. Tahapan pertama adalah saat manusia diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh, hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am surah ke-6 ayat ke-2. B. Tahapan biologi. Tahapan biologi adalah sunatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkat. Proses biologi ini membedakan dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Proses tersebut adalah yang pertama nutfah, yang kedua rahim, dan yang ketiga alaqah, dan yang keempat mudghah, dan yang terakhir yang kelima ditiupkannya ruh. Proses manusia dari alam ke alam. Menurut keterangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa manusia melalui berbagai alam atau hidup dalam tahapan-tahapan yang pasti dilaluinya. Ada 4 tahapan yang pasti dilalui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alam kandungan. Alam kandungan yaitu sewaktu manusia itu masih dalam kandungan ibu, dan pada waktu itulah dimulailah proses kejadian manusia, yakni Allah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah yang berasal dari tanah, dan saripati itu Allah jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. 2. Alam dunia. Setelah manusia itu lahir dari kandungan sang ibu dan hidup, maka barulah manusia itu menempuh kehidupan yang kedua kalinya. Maka mulailah manusia mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar dan dari muda menjadi tua. Tujuan utamanya hidup di dunia ini yaitu untuk mengejar kebaikan bagi orang-orang yang beriman. 3. Alam kubur. Setelah manusia itu wafat, maka tahap selanjutnya ia dikuburkan dan mengalami perpindahan ke alam baru lagi. Adapun kehidupan di alam barzah hanya sementara, yaitu hingga datangnya kiamat. 4. Alam akhirat. Perjalanan terakhir yang ditempuh manusia alam akhirat ini merupakan tempat bermukim yang paling kekal selama-lamanya, yang terdiri dari surga dan neraka. Fungsi dan peran hidup manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peran yang diberikan Allah kepada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi abdi Allah. Yang kedua, menjadi saksi Allah. Dan yang ketiga, menjadi khalifah di bumi.
Hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Maka dari itu, jelas kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga dan merawat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menanam kembali hutan yang gundul. 2. Tidak merusak tanaman sekitar. 3. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.